Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Saudaraku dimanapun berada, kembali lagi di channel Yasin Mirza untuk berbagi terkait pengalaman ilmu Jawa. Akan tetapi sebelumnya, marilah kita saling doa bidoa, semoga saya beserta keluarga dan saudaraku dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusannya, diberkahi rezekinya, selamat fi dunya wal akhirah. Dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semuanya selalu diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabiyuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan berselawat ini kita semuanya, khususnya umat Kanjeng Nabi Muhammad, besok mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Allahumma amin. Saudaraku dimanapun berada, untuk pertemuan kali ini kita akan mengupas terkait perjodohan yang ketemu jarak 17 utawa jarak ruk-ruk asem, kata orang Jawa. Tapi marilah kita bersolawat dulu, semoga dengan bersolawat ini Allah memberikan kemudahan kepada kita dan besoknya kita mendapatkan amal yang melimpah ganda dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dawuhipun Kanjeng Nabi, man sholla alayya sholatan wahidan shollallahu alaihi biha asro. Barang siapa yang bersolawat satu untukku, kata Kanjeng Nabi, maka akan dilipat gandakan pahalanya menjadi 10 kali kebaikan. Wa ta'fu anhu bi asri khotoatin, dan barang siapa yang membaca sholawat untuk Kanjeng Nabi satu saja, maka dosa kita akan diampuni 10 kali kesalahan. Dan yang ketiga, wa turfa'u lahu bi asri darajatin, dan akan diangkat derajat kita 10 kali derajat kebaikan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmi la. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmi la. Isolatan da'imatan bidawamil mulkillahi, sholatan da'imatan bidawamil mulkillahi. Shollu ala Nabi Muhammad. Saudaraku dimanapun berada, langsung saja kita untuk mengupas terkait perjodohan yang ketemu jarak 17 atau namanya jarak ruk-ruk asem. Kenapa kok dinamakan ruk-ruk asem? Ketika orang Jawa menghitung dengan pertemuan perjodohan jarak 17. Jarak 17 itu ya bisa Setu Legi sama Senen Pahing. Setu Legi Sabtu 9, Legi 5, 14, Senen Pahing, Senen 4, dan Pahing 9, jumlahnya 13. Jadi 14 sama 13, 27. Nah, jarak 27 ini seperti Rebo Pon dan Senen Pahing bisa, terus Jumat Kliwon dan Senen Pahing juga bisa. Banyaklah, yang penting itu temu jarak 27. Dan biasanya ini saudaraku ya, ketika ada saudaraku yang ketemu jodoh jarak 27 atau jarak 17, ini juga hati-hati juga, karena biasanya di awal ya tidak apa-apa, baik saja. Tapi yang perlu diketahui dan perlu hati-hati dan saling introspeksi diri, saling menahan
gejolak-gejolak yang ada sebelum pernikahan. Dan biasanya karena jarak 17 ini mengundang aura atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, biasanya kedua kemanten atau kedua keluarga ini akan mudah cekcok. Permasalahan sedikit pun kalau tidak dinetralisir, kalau tidak dihati-hati, itu juga bahaya, akan menjadikan pro kontra nantinya ketika akan pernikahan. Itu jarak 27 biasanya agak rame ya. Dan ini kalau sudah mengetahui biar itu jarak 27 ini, biasanya ketika ada perselisihan, mungkin yang satu ngajak acaranya seperti ini, yang satu ndak usah, ini kadang-kadang juga akan jadikan masalah. Itu jarak 27. Dan biasanya ketika pas hari atau seminggu atau hari pernikahan ini banyak yang cekcok. Nah, cara ngatasinya gimana? Cara ngatasinya, ketika ada perselisihan sedikit pun kita harus tahu, oh ya, ketika ini berlanjut akan ramai juga. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa menahan diri lah. Hati kita itu lebih plong, lebih terbuka lah istilahnya. Ya sudahlah, ketika ada permasalahan, kedua belah pihak ini salah satunya harus cepat-cepat mengalah, karena tidak nanti juga bahayanya akan setelah pernikahan juga akan banyak masalah. Itu nanti ketika permasalahan mau nikah ada permasalahan kok bisa ditahan, insya Allah setelah pernikahan itu diberikan lancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya jarak 17. Dan biasanya juga ketika ada saudaraku yang ketemu jarak 27, mungkin pas hari pernikahannya kurang tepat, itu permasalahan setelah pernikahan itu luar biasa, banyak permasalahan. Dan kebanyakan untuk saudaraku yang mempunyai kelahiran entah itu Senin Pahing ketemu Setu Legi, atau Senin Pahing ketemu Rebo Pon, ataupun yang lainnya, yang penting 27, itu biasanya banyak permasalahan antara menantu dan morotuwo. Morotuwo ya, kalau Jawanya morotuwo ya. Nah, itu biasanya ada sedikit permasalahan. Dan ini banyak, kemarin juga saya pernah kedatangan saudara dari Banyuwangi kalau nggak salah itu, dan Trenggalek itu kesini mungkin 3 tahun dari sekarang, 3 tahun sebelumnya. Itu permasalahannya karena kesininya tuh mintanya itu karena rumah makannya itu ramai gitu, karena sudah beberapa tahun itu sepi. Karena sini saya tanya kelahirannya, ini cerita dulu nggak apa-apa ya, cerita berbagi dulu. Ini pengalaman biar nanti saudaraku yang mempunyai jarak 27 ini ketika ada kendala dia cari solusi. Saya tanya dulu kemarin, Mbak kelahirannya apa dan Masnya kelahirannya apa. Itu ketika saya lihat jarak 27. Saya nyambung saya tawasuli Al-Fatihah. Saya Al-Fatihah karena saya tidak bisa melihat terus terang. Saya nggak bisa melihat langsung, tidak. Saya bisa sedikit merasakan paling tidak, begini. Dan ilmu titen juga biasanya seperti ini, seperti itu. Tawasuli nyambung. Saya langsung tolak aja. Mbak jenengan gak rukun karo mertua nggih aku. Seperti itu. Ternyata dia ngakui sudah beberapa tahun nggak pernah berkunjung ke Moro Sepuh, bahkan dikasih uang oleh mertua ini dibalikan. Dan solusinya anak jenengan kepengen rumah makan atau warung kopi dan lain sebagainya pengen rame, jenengan nurut kalih kula nggih. Nggih mboten napa-napa, nggih kula insyaallah purun. Dan akhirnya jenengan njaluk sepuro karo mertuamu. Engko tak kei solusi. Karena jarak 27 ini biasanya kendalanya seperti itu, tapi jenengan nang njaluk sepuro karo mertuamu, insyaallah uripmu ditata Gusti Allah. Setelah 2 atau 3 hari jenengan berangkat ke rumah Moro Sepuh Trenggalek kalau nggak salah, minta maaf di sana 1 hari 2 malam kalau nggak salah. Pulang setelah itu saya kasih hari untuk buka lagi, saya kasih hari kalau nggak salah itu Kamis Legi. Alhamdulillah sampai sekarang rumah makan atau warung kopinya alhamdulillah ramai. Itu salah satu kendalanya seperti itu. Jadi biasanya kalau saudaraku mempunyai saudara juga yang kemungkinan rumah tangganya kok sering cekcokan, kita lihat dulu temu jarak berapa. Ketika jarak 27 ya solusinya seperti itu. Ketika ada ramai sama keluarga nanti mendekat juga. Terus ada brokoannya tersendiri, tolak balak juga seperti itu. Biasanya ramai di depan.
Jadi ini banyak loh, tapi tidak semuanya. Sekali lagi ini hanya ilmu titen, tidak semuanya. Tapi kebanyakan seperti itu karena saya juga sering kedatangan saudara-saudara yang kesini terkait ini, ternyata ya kendalanya seperti itu. Dan alhamdulillah ketika saya kasih saran, saya beri masukan, alhamdulillah dilaksanakan. Setelahnya itu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku dimanapun berada, yang paling penting kita tetap kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini caranya, ketika ada saudaraku yang mempunyai kelahiran Sabtu lagi, dan ini perjodohan ketemu Senin Pahing, ini kan jaraknya 27, namanya jarak 17. Ini jarak ini kalau orang Jawa, kalau bapak saya dulu itu berpesan kepada saya, nang golek bojoku nak iso itu jarak 6 likur utawa 7 likur. Alhamdulillah saya ketemu jarak 6 likur. Alhamdulillah pesannya bapakku, alhamdulillah. Memang benar. Biasanya cobone akeh, tapi insya Allah nak kuat rezekimu bakal ditutup Gusti Allah. Gak sampai peleson golek mangan. Itu alhamdulillah saya nyatakan saya bekerja walaupun toh nyantai-nyantai saja diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya minta doanya semoga saya beserta keluarga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarga saya ayam nentem sakidah mawadah warahmah. Saudaraku dimanapun berada, langsung saja kita untuk mengupas terkait jarak 27 antara Senen Pahing dan Setulegi. Nah, ini sudah saya siapkan. Kalau lama nanti kalau kita menghitung, kemarin di video yang lain kan ada. Ini contohnya yang Setulegi. Ini Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kita hitungannya gini. Ini ada, kalau Setulegi itu ada 14. Nah, ketika kita putar, kita hitung seperti ini, hasilnya seperti ini. Ahad ada 4. Jadi yang saudaraku yang mempunyai kelahiran Sabtu lagi, Ahad ada 4, Senin 1, Selasa kosong, suwung. Nanti ketika suwung ini jangan digunakan kalau bisa. Apalagi yang Senin ini, Senin tidak bisa digunakan karena jenenge jarak mangklung, habisnya jarak, diputar habis di Senin. Rebo ada isinya 2, Kamis 2, Jumat ada 4, dan Sabtu ada 1. Walaupun kelahiran Sabtu tapi satu hanya satu loh ya. Perlu diketahui juga. Nah, Senin Pahing ini Ahad 4, nah terus Senin ada 2, Selasanya kosong juga. Rebo ada 2, Kamis ada 4, Jumat ada Sabtu, dan Sabtunya kosong. Nah, ini bagaimana caranya? Bagaimana cara untuk menentukan hari pernikahan kedua belah pihak ini, karena jarak 27. Gini, untuk mempersatukan jarak ini antara Setulegi dan Senen Pahing kita lihat dulu, karena Setulegi yang harus kita siri apa dulu itu. Jadi ketika Setulegi itu yang kita hindari, berarti bagi yang mempunyai kelahiran Setulegi loh ya, itu yang kita hindari adalah Setulegi, Ahad, Pahing, Senin Pon. Jadi di Senin Ponnya ini Nastelon. Ahad, Setulegi, Ahad, Pahing, Senin Pon. Lah Senin Pon ini jarak kosong. Jadi Nastelon. Nastelonnya, jadi kita hindari Senin Pon. Dan naspatinya itu di hari yang terakhirnya. Caranya mencari naspati kemarin juga ada di video yang berikutnya, yang kemarin itu ada. Contohnya di Setulegi, kita hitung di situnya. Kalau jarak Nastelon tadi loh ya, Nastelon cara ngitungnya hari ketiga. Jadi Setulegi, Ahad, Pahing, Senin Pon. Senin Ponnya ini yang namanya Nastelon. Dan naspatinya kita hitung, berarti karena Setulegi itu jumlahnya 14, kita hitung Setu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Setu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ibu Jumat dae. Hitung legi Pahing, Pon, Wage, Kliwon, legi Pahing, Pon, Wage, Kliwon, legi Pahing, Pon, Wage, berarti Jumat Wage. Berarti Senin Pon dan Jumat Wage ini perlu dihindari untuk saudaraku yang mempunyai kelahiran Setulegi. Dan yang Senin Pahing juga kita hindari, cari dulu yang perlu dihindari di hari apa. Kalau Senin Pahing, Selasa Pon, Rebu Wage, berarti Rebu Wage yang perlu dihindari, itu namanya Nastelon. Dan naspatinya dihitung juga karena 13 dari Senin juga. Senin, Selasa, Rebu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rebu,
Kamis, Jumat, Sabtu, hari Sabtu. Dihitung dari paingnya, paing pon wage kliwon legi, paing pon wage kliwon legi, paing pon wage, berarti Setu wage. Jadi antarane Rebu wage dan Setu wage itu dihindari. Nah, untuk mencocokkan gini, kita cari jarak yang sama. Berarti yang sama di hari Ahad bisa, di hari Rebu bisa, di Kamis juga bisa. Ini kalau bisa ini seperti ini. Kalau ada yang genap loh ya, kalau nggak ada yang genap ya cari yang mana yang isi, atau yang isi 2 atau yang kosong, nggak apa-apa. Yang penting kalau sudah ada isinya semua, ini cari yang isinya sama. Contoh kalau kelahiran di jarak 27 dinikahkan di Ahad mamanya. Ahad lagi. Ahad lagi 10. Ketika 27 tambah 10 ya 37, dibagi 3 sisa 1 tidak boleh. Kalau bisa tidak boleh. Karena jarak hiji itu biasanya ngantene mudah elek itu, purian satu. Oh, berarti yang Ahad lagi tidak bisa. Kita cari di Ahad wage 9. 27 ditambah 9 berarti ada berapa itu? 36. Lah, di Ahad wage inilah kita bisa menentukan pernikahan antara Setu Legi dan Senin Pahing. Tetapi bagi saudaraku yang mau jalan harus kita hitung dulu kalau Ahad wage. Ahad wage tadi kan 36 dibagi 3 jarak rampas namanya, itu boleh. Dihitung Ahad wage, kaki nini bobo biung kaki nini bobo biung kaki. Loh, ini 9 tah Ahad wage. Oh, berarti tiba kaki. Muga-muga dengan hari Ahad wage ini perjodohan antara Setu Legi dan Senin Pahing iso nganti tuwa kaken inen golek sandang yang pangan yo gampang. Buka dihitung sandang mangan, sandang pangan loro pati, sandang pangan loro pati sandang. Jadi wong digawe mantenan dan mantenan ini duanya kok tibone api, alhamdulillah berarti cocok. Nah, bagi saudaraku yang mempunyai kelahiran Setu Legi dan ketemu jodoh dengan Senin Pahing, itu bisa dinikahkan di Ahad wage-nya, di Ahad wage. Selama tidak bertentangan ada keluarga yang mungkin ayahnya atau ibunya yang meninggal di Ahad wage. Kalau tidak berarti aman di Ahad wage. Dan di Ahad wage ini akan tetapi juga dihitung juga perjalanannya. Kalau Ahad wage ini yang rumahnya yang putra itu di utara berjalan ke selatan boleh, karena Ahad wage itu habisnya di hari Senin. Ini juga kita lihat juga. Jadi di hari Senin berjalan sini, masuk rumah yang menghadap ke utara boleh, jadi masuk ke selatan. Itu caranya. Jangan sampai berjalan ke arah utara juga atau arah ke utara barat, tidak boleh, karena namanya loloh nogo. Saudaraku dimanapun berada, ini cara kita untuk mengetahui dan berjodohan. Makanya mohon maaf ini untuk saudaraku dimanapun berada, karena mungkin ada yang jauh-jauh belum bisa ke sini. Kalau saya ditanya untuk pernikahan, biasanya ada yang tanya, Pak, ini mungkin Setu Legi dengan Setu Pahing ini cocok tidak dan nikahnya kapan? Itu saya jawab secara umum saja. Ya ketemu ini jawab bisa, tapi harinya yang baik ini aja, seperti itu. Saya nggak bisa menjawab langsung detail, karena apa? Kalau orangnya nggak kesini nggak saya jawab secara detail. Karena saya harus tahu dari kedua orang tuanya, paling tidak dari dua belah pihak ini yang orang tuanya nanti nasnya apa juga kita cari juga. Nggak semudah yang kita bayangkan sebenarnya. Makanya mohon maaf untuk saudaraku yang belum bisa ke sini, kok tanya saya jawab. Mungkin ternyata tipe sirian keluarga, kan saya nggak tahu. Secara umum saja. Makanya kalau untuk pernikahan saya sarankan untuk kesini saja. Kalau kemarin mungkin ada yang dari Gunung Kidul, dari Ngawi, dari Kediri, Jember, Surabaya. Tadi pagi jam 8 pagi, saya hari ini kan hari Ahad, kebetulan hari Ahad. Tadi ada dari Surabaya, ada 5 orang lah kesini. Yang satu mau memasukkan sepeda motor, mau brokoan, ada yang mau brokoan keluarga sewu, nyewuni atau apa itu. Dan ada yang minta doa karena anaknya sakit sering mengeluarkan darah itu tadi. Dan saya jelaskan bahwa saya ini tidak bisa apa-apa, hanya saya doakan. Tapi alhamdulillah
mungkin aja banyak yang jodoh, makanya ada yang kesini juga. Karena yang dari Surabaya ini sudah berkali-kali kesini. Di permasalahan di keluarga sudah berkali-kali. Alhamdulillah mungkin karena keyakinan beliaunya maka Allah mengabulkan doa saya tadi. Jadi saya ini bukan orang yang kok bisa tidak, insya Allah nggak seperti itu. Ya saya hanya bisa mendoakan, saya ajak doa bareng. Semoga itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku dimanapun berada, sekali lagi ini hanya ikhtiar hitungan Jawa dan tidak boleh kita yakini 100% dari ini, tidak. Ini hanya bagian dari ikhtiar kita untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku dimanapun berada, sekali lagi mohon maaf apabila ada salah kata dari awal dan hingga akhir ini, dan apabila ada yang merasa tersinggung dengan ucapan saya, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan yang paling penting kita tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, perbaiki sholat, perbanyak baca sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sesama, dan cinta kepada negara. Insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Salam rahayu, rahayu kang podo ditemu siro tiro dayani ratelek burutining pangas putih, rahayu, rahayu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran selawas-selawas mugi pikantuk kawelasane Gusti Kang Maha Welas. Rahayu, rahayu.